Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Baik teman-teman, kita akan sedikit membahas soal-soal ya terkait dengan tutor teman sebaya yang isinya adalah soal-soal ujian nasional sih sebenarnya ya, tapi walaupun sudah tidak ada ujian nasional, kita tetap soal-soal ujian nasionalnya kita bisa pelajari kembali ya. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Hasil dari min 4 ditambah 10 dibagi 2 dikali min 5. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita harus selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. Yang ini ya, berarti kita bagi dulu 10 dibagi 5 jadi 5. Nah, karena ada kali, maka ini harus kita kalikan dulu. 5 dikali min 5, berarti jadi min 4. 5 dikali min 5 jadi minus 25. Berarti min 4 dikurang 25, maka hasilnya adalah minus 29. Mudah ya? Yang jawabannya adalah A. Sekarang nomor 2. Jarak dua buah kota pada peta adalah dengan skala 1:3.500.000. Ya. Di situ jaraknya adalah 5 cm. Nah, sedangkan yang ditanya adalah jarak sebenarnya dari kedua kota itu. Sekarang kalau kita lihat bentuk rumusnya, kalau kita bikin rumusnya, nah seperti ini ya. Nah, berarti di atas itu adalah JP, jarak pada peta. Di sini skala, yang satu lagi adalah jarak sebenarnya. Nah, karena yang diminta jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah JP atau jarak pada peta dibagi skala. Sebenarnya kita masukkan jarak pada petanya 5 cm dibagi skalanya 1:3.500.000. Gini ya. Nah, berarti tinggal kita balik. Jadi 5 dikali 3.500.000 ya dibagi 1. Nah, berarti kita tinggal kalikan. 3.500.000 dikali 5 ya, berarti ini maaf ini bukan dikali, ini sama dengan ya. Nah, ini sama dengan. Berarti sama dengan jadi 175 gitu ya, tambahin nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini satuannya masih sentimeter. Nah, karena diminta dalam kilometer jarak sebenarnya, maka kita bagi dengan 100.000 dari sentimeter ke kilometer ya. Kita coret, kita hilangkan nolnya, jadi jawabannya adalah 175 kilometer. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah bilangan berpangkat. Ya, hasil dari 4/3 dikali 4/5 dipangkatkan lagi 2. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Kalau pangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 4/3 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 4/8. Nah, 4/8 dipangkatkan lagi 2. Berarti dikali 4/8 dikali 2. Maka hasilnya adalah 4/16. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Gitu ya, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, di situ ada diketahui A-nya adalah 2 plus akar 5, sedangkan B-nya 2 min akar 5. Nah, sekarang kita diminta adalah A kali B, AB gitu ya. Berarti kita kalikan saja, 2 ditambah akar 5 dikali 2 dikurang akar 5. Kalau dia angkanya sama, kemudian tandanya saja yang berbeda, maka pengalinya adalah depan kali depan, belakang kali belakang. Gitu ya. 2 kali 2 sama dengan 4, plus dikali min jadi min, akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. 4 dikurang 5 hasilnya minus 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya, mudah insya Allah. Kemudian yang nomor 5. Harga pembelian 1,5 lusin. 1,5 lusin itu sama dengan 18 buah ya. Nah, ini 18 buah. Yaitu 72.000. Nah, ini beli. Gitu ya, ini belinya. Nah, ini belinya. Nah, kemudian mau dijual eceran dengan harga 5.000 per buah. Nah, berarti kita harus cari dulu nih jualnya. Nah, jualnya berarti karena ada 18, berarti 18 kita kali dengan 5.000. Ya. Nah, 18 dikali 5.000 sama dengan 90.000 rupiah. Nah, berarti kalau belinya 72.000, jualnya 90.000, berarti untung dong, ya kan? Berarti untungnya adalah 90.000 ya dikurang 72.000. Maka untungnya sama dengan
Rp18.000. Nah, yang ditanya adalah persentase untung. Persentase untung rumusnya untung dibagi beli dikali 100%. Nah, sekarang kita masukkan. Untungnya 18.000. Gini ya. Dibagi belinya 72.000 dikali persennya 100%. Nah, ini nolnya bisa kita coret, kita hilangkan. 18 dan 72 kita sederhanakan dulu. Oh, sama-sama bisa dibagi 6. Oke, kita bagi 6. Ya, maaf. Kalau dibagi 6 hasilnya 3, dibagi 6 hasilnya 12. Ternyata 3 dengan 12 bisa disederhanakan lagi. Jadi 1 di sini 4. Maka hasilnya adalah 100% dibagi 4. Maka jawabannya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah yang untung 25%. Gitu ya. Mudah. Kita lanjutkan ke nomor 6. Dinda menabung uang sebesar 2 juta rupiah di bank dengan bunga 18% per tahun. Ya, jumlah tabungan Dinda setelah 8 bulan yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat sini. 2 juta rupiah itu adalah tabungan awalnya. Ini tabungan awal. Sedangkan kalau kita cari ya untuk tabungan akhir ya, tabungan akhirnya kita lihat sini rumusnya ya. Bentar. Tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, ini dia. Kan gini, kalau kita nabung di bank, pasti uang kita bertambah karena ada bunganya kan gitu ya. Nah, sekarang tapi kita harus tahu dulu rumusnya bunga. Nih. Rumusnya bunga adalah tabungan awal ya dikali lamanya menabung dikali juga persentase bunganya ya. Nah, tapi ini harus dilihat nih. Kalau persentase bunganya dalam tahun, kemudian lama menabungnya dalam bulan, maka dia berbeda kan tuh tahun dengan bulan. Maka waktunya itu harus per 12. Kenapa? Karena 1 tahun itu 12 bulan, gitu ya. Nah, sedangkan persen adalah per 100. Tapi kalau misalnya di sini tahun, kemudian nabungnya juga dalam tahun juga, berarti udah sama-sama tahun. Berarti nggak usah pakai lagi per 12 nanti. Gitu ya. Baik, sekarang kita cari dulu nilai bunganya gitu ya, nilai bunganya baru nanti kita jumlahkan dengan tabungan awalnya. Ya. Baik, sekarang kita lihat sini. Bunga sama dengan tabungan awalnya tadi kan 2 juta ya, 2 juta ya. Dikali waktu menabungnya 8 bulan per 12 dikali persentase bunganya adalah 18%. 18 per 100. Nah, ini kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4, dia jadi 2. Dibagi 4, dia jadi 3. 18 kita bagi 3, jadi 6, gitu ya. Nah, ini nolnya 100 bisa kita coret dengan yang di sini. Nah, gitu ya. Jadi tinggal 2 dikali 2 dikali 6, berarti 24. 24 tambah nolnya ada 4, jadi 240.000. Nah, berarti uang dia setelah 8 bulan adalah maka tabungan akhirnya. Tabungan akhirnya, maka tabungan awalnya ditambah dengan bunganya. Berarti 2 juta ya ditambah 240.000 rupiah. Berarti jawabannya tabungan akhirnya adalah 2.240.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Baik, sekarang yang nomor 7. Nomor 7 ya, suku kelima ditanya yang diketahui suku kelima ya. Suku kelimanya sama dengan 11. Sedangkan suku ke-8 jumlah suku ke-8 dengan suku ke-12 berarti U8 ditambah U12 dia sama dengan 52. Gitu ya. Yang ditanya jumlah 8 suku pertama. Kalau ada kata-kata jumlah berarti ditanya S8 gitu ya, S8. Nah, kita harus tahu dulu ya. Kita cari dulu nih bentuk yang apa namanya untuk mencari nilai rumus suku ke jumlah 8 suku pertama itu jumlah suku ke N itu rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini kan ada N-nya udah ketahuan 8, tapi A dan B-nya belum ada. Nah, untuk mencari A dan B-nya kita gunakan rumus suku ke N, yaitu
UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kita punya U5. U5 kita ganti menjadi A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Sama dengan 11 gitu ya. Nah, maka U5 itu sama dengan A ditambah 4B sama dengan 11. Ini persamaan yang pertama. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini lagi ada U8 dan U12. Kalau dijumlahin hasilnya 52. Kalau U8 berarti A ditambah 8 dikurang 1 dikali B. Sedangkan U12 ya sama dengan A ditambah 12 kurang 1 dikali B. Maka ini menjadi ya A ditambah 7B yang di bawahnya A ditambah 11B. Kalau dijumlahkan hasilnya 52. Sekarang kita jumlahin dulu. A ditambah A jadi 2A. 7 ditambah 11 jadi 18B sama dengan 52. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang pertama dan kedua itu kita cari nilai A-nya atau kita eliminasi atau substitusi ya. Nah, berarti yang pertama, maaf, yang pertama A ditambah 4B, tadi gitu ya, 4B sama dengan 11. Yang satu lagi 2A ditambah 18B sama dengan 52. Nah, karena di depannya koefisiennya tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Maka hasilnya menjadi 2A ditambah 8B sama dengan 22. Semuanya dikali 2. Yang bawah semuanya dikali 1. Jadi tetap 2A ditambah 18B sama dengan 52. Sekarang baru kita kurangin untuk mencari nilai A dan B-nya. 2A dikurang 2A habis. Tinggal 8 dikurang 18 menjadi min 10B. Sedangkan 22 dikurang 52 sama dengan minus 30. Berarti B-nya minus 30 dibagi min 10 sama dengan 3. Nah, untuk mencari A-nya, kita gunakan salah satu, ambil yang atas misalnya ya. Berarti A ditambah 4B, B-nya udah ada 3, 4 dikali 3 ya sama dengan 11. Berarti A ditambah 12 sama dengan 11. Berarti A sama dengan 11 dikurang 12. Maaf, terbalik sih. Dikurang 12 ya, maaf ya. Berarti 11 dikurang 12 jadi min 1. Nah, kita udah dapat A-nya min 1, B-nya 3. Pertanyaannya adalah jumlah suku ke N. Berarti yang ini nih kita masukkan rumusnya. S8, karena A dan B-nya udah dapat, berarti kita langsung masukkan rumusnya. 8 dibagi 2 dikali 2A. 2 dikali A-nya min 1. Ya, ditambah N min 1, berarti 8 dikurang 1 dikali B-nya 3. Nih, gini. Ya, kita cari langsung. Sama dengan 8 dibagi 2, 4. 2 dikali min 1 jadi min 2. Ya, 8 dikurang 1, 7. Dikali 3. Gini. Berarti sama dengan 4 dikali min 2 ditambah 21. Gini ya. Oke, berarti sama dengan 4 ya dikali min 2 ditambah 21 itu sama dengan 19. Maka hasil akhirnya adalah 4 dikali 19. Berarti sama dengan 76. Jawabannya adalah 76. Ya, di sini jawaban 76 adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. 76. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini nomor 8, mohon maaf ini soalnya sama, ya kita lewatkan saja. Kita ke nomor 9. Ya. Nomor 9 ini bentuk sederhana dari P kuadrat min 6P dikurang 16 dibagi P kuadrat dikurang 64. Ini sebenarnya bentuk kuadrat ya, bentuk persamaan kuadrat. Tapi kalau kita cari pakai persamaan kuadrat berarti yang atas itu menggunakan A sama dengan 1. Sedangkan kalau yang bawah itu menggunakan selisih 2 kuadrat. Tapi saya akan kasih cara yang lebih cepat ya. Saya kasih cara yang cepat. Contohnya kita sini ya. P kuadrat min 6P dikurang 16. Satu lagi yang bawah, P kuadrat dikurang 64. Jadi kita nggak usah lihat hurufnya, yang kita lihat adalah angkanya. Karena kita lihat sini,
Di depannya P kuadrat itu ada angka 1, gitu ya. Berarti kita hitung yang angkanya saja. 1 dikurang 6 dikurang 16, ya. Kalau yang bawah 1 dikurang 64. Sekarang kita cari yang atas dulu. 1 dikurang 6 berarti min 5. Min 5 dikurang 16 berarti minus 21. Yang bawah 1 dikurang 64 berarti minus 63. Min dibagi min jadi plus. Jadi 21 dengan 63 ini bisa kita sederhanain. Kalau kita bagi 7, dia jadi 3. Kalau kita bagi 7, ini jadi 9. Gini ya, 3/9. Atau boleh disederhanain lagi jadi 1/3. Sekarang kita lihat, jawabannya ada nggak yang 3/9 atau 1/3? Kita mulai dari yang A. 1 depannya P ada angka 1, berarti 1 dikurang 2 dibagi 1 ditambah 8. Ini jawabannya min 1/9. Tidak sama, berarti yang A jawabannya salah. Sekarang yang B, 1 ditambah 2, berarti 1 ditambah 2 dibagi 1 ditambah 8. Jawabannya adalah 3/9. Ternyata jawabannya sama dengan yang ini kan, 3/9. Berarti jawaban yang benar adalah B. Gitu. Udah dipahamin ya? Baik, jadi kita nggak perlu nyari pemfaktorannya dari persamaan kuadrat. Oke? Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10 ini ada bentuk pecahan ya, persamaan ya. Sebenarnya persamaan linier, tapi ada bentuk pecahannya. Caranya gimana? Caranya ini kan ada dua pecahannya 1/2 dengan 2/3. Bawahnya penyebutnya ada 2 dan 3. Supaya penyebutnya hilang, maka kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kalau kita samakan adalah 6. Maka semua yang ini kita kalikan 6. Nah, kita kalikan 6. Tapi yang dikalikan selain yang di dalam kurung. Kalau yang di dalam kurung nggak boleh dikaliin ya. Berarti yang dikalikan cuma 1/2 dan 2/3. Sekarang kita mulai. 1/2 dikali 6 berarti jawabannya 3. Maka 3 dalam kurung 3x dikurang 6. Gitu ya. Ingat nih, lihat. Jadi jangan bingung. 1/2 dikali 6 kok dapatnya 3 gitu ya. Kan 1/2 dikali 6. Berarti 6 dibagi 2 kan sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Kemudian sama dengan 2/3 dikali 6. Itu 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 2, 4. Berarti jawabannya 4 dikali 2x dikurang 3. Gini ya. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikali 3x jadi 9x. 3 dikali min 6 jadi min 18. 4 dikali 2x jadi 8x. 4 dikali min 3 jadi minus 12. Sekarang yang ada x-nya kita kumpulkan di depan. Berarti ya 9x, 8 pindah jadi min 8x, sama dengan min 12, 18 pindah jadi plus 18. 9 dikurang 8 menjadi x gitu ya. Min 12 ditambah 18 sama dengan 6. Gini ya. Oke. Nah, jadi x-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, udah ya. Oke, baik. Sekarang kita ke nomor 10. Panjang diagonal-diagonal belah ketupat adalah 8 cm dan X tambah 1 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 48 cm persegi, maka nilai X adalah, nah sekarang kita harus tahu dulu luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Maka diagonal satunya udah ada tadi 8 ya, dikali X ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 48. Nah, ini 48 kan sama aja 48/1 nih, ya. Nah, boleh dikalikan silang atau kamu boleh bagi dengan yang di depannya nih, ya. Kita bagi aja deh ya, nggak usah pakai dibagi, nggak usah dikali silang ya. Nih, kita bagi aja di sini. 8 dibagi 2, berarti kan bisa nih, kita coret nih, 8 dibagi 2 jadi 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 dikali X ditambah 1 sama dengan 48. Berarti 4X ditambah 4 sama dengan 48. 4-nya kita pindahin. Berarti 4X sama dengan 48 dikurang 4. Berarti 4X sama dengan 44. Berarti X-nya berapa? 44 dibagi 4, 11. Ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, gitu ya.
Kita lanjut ke nomor 12. Dari suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca, 30 siswa suka mengarang. Jika 12 orang siswa suka membaca dan mengarang, banyaknya siswa dalam kelas tersebut ada berapa? Nah, ini pelajaran himpunan ya. Kita bisa menggunakan rumus sikat. S ditambah I sama dengan K ditambah A ditambah T. Sikat. S itu seluruh siswa, berarti yang ditanya tadi kan. S-nya tetap, ditambah I, itu ada irisan. Kalau irisan berarti dia suka kedua-duanya. Ada 12 orang tadi, kita masukkan 12. K dengan A, kamu maunya apa? Silakan, mau membaca yang K-nya, kalau yang mengarang berarti yang A-nya. Oh, membaca ada 25 siswa, yang mengarang ada 30 siswa, berarti 25 ditambah 30. T-nya tidak suka kedua-duanya. T-nya, sini ada nggak T-nya? Ada nggak yang tidak suka? Tidak ada ya, kalau tidak ada berarti T-nya 0. Gitu. Sekarang kita tinggal nyari S-nya. Berarti S ditambah 12 sama dengan 25 ditambah 30 sama dengan kan 55 kan gitu ya. Berarti S-nya sama dengan 55 dikurang 12. Gitu ya, tinggal dipindahkan ruasnya aja gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah 43. Nah, ini jawabannya 43 siswa jumlah sekelasnya ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 13. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x dikurang 8 memotong sumbu y di titik. Nah, ini ketentuannya. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, untuk y-nya gimana? Y-nya gampang banget. Kita cari aja angka yang paling belakang yang nggak ada x-nya. Ini dia. Min 8. Oh, berarti y-nya min 8. Berarti titik potongnya adalah 0, min 8 karena x, y. Ya, 0, min 8 adanya di D. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali ya. Sekarang kita masuk ke persamaan garis lurus. Persamaan garis melalui titik min 3,2 dan sejajar dengan garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ya, cara mencarinya adalah kita menggunakan, karena dia melalui satu titik, maka kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Gini ya. Nah, X1 dan Y1 ini sudah ada. Di sini adalah ini X1, yang ini Y1. Tapi M-nya belum ada. M-nya kita cari dari persamaan ini, gitu ya. Nah, rumusnya M itu adalah ya min A ya, kalau bentuknya seperti ini ya, min A per B. Nah, ya, min A per B. A itu adalah angka di depannya X, sedangkan B itu angka di depannya Y. Berarti min A per B, min 2 per 3. Gitu ya. Nah, min 2 per 3. Sekarang sudah ada semuanya, berarti tinggal masukin ke rumusnya. Y dikurang Y1-nya 2, sama dengan gradiennya min 2 per 3 dikali X dikurang X1-nya, X1-nya minus 3. Nah, kayak gini. Ini jadi plus nanti ya. Oke, berarti Y dikurang 2 sama dengan min 2 per 3 dikali X plus 3. Gini ya. Nah, supaya pecahannya hilang, semuanya kita kalikan 3. Kecuali yang di dalam kurung. Ingat ya, kalau di dalam kurung nggak boleh dikali. Kita mulai, berarti jadi 3Y min 2 kali 3 jadi 6. Sama dengan min 2 per 3 dikali 3, tinggal minus 2. Karena 3-nya dicoret ya. Dikali X ditambah 3. Nah, ini kita selesaikan dulu. 3Y dikurang 6 sama dengan min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali 3 jadi minus 6. Gini ya. Nah, karena dia bentuknya depannya X sama Y, maka yang X ini kita pindahin. 3Y min 2-nya kita pindah jadi plus 2Y sama dengan min 6 ditambah 6. 6 yang ini pindah. Ya, berarti jawabannya adalah 3Y ditambah, ini bukan Y ini X ini ya, maaf. Ditambah 2X sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Ini dibolak-balik boleh aja karena tandanya sama-sama plus. Ya, atau mau pakai cara lain gini nih teman-teman ya. Ya, persamaannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6 gitu ya. Nah, untuk sejajar kita tinggal copy paste aja, ambil
Kita tulis ulang lagi yang ada X sama Y-nya nih. Ini yang ini kita copy paste lagi. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan, tapi angkanya jangan kita isi dulu. Nah, di sini ada X sama Y. X-nya 3, min 3, Y-nya 2. Kita masukkan 2 dikali X-nya min 3, ditambah 3 dikali Y-nya 2. Gini ya. Berarti 2 dikali min 3 kan min 6. 3 dikali 2 plus 6. Nah, min 6 ditambah 6 jadi berapa? 0 kan? Jadi jawabannya ini. So, 2X tambah 3Y sama dengan 0. Boleh langsung kayak gini boleh. Atau mau pakai cara yang manual seperti ini ya. Baik. Nanti silakan kalian pelajari kembali. Nah, sekarang nomor 15. Kita lihat sini ya, nomor 15. Garis G melalui titik 2,2 dan tegak lurus terhadap garis M yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X min 4. Nah, persamaan garis G adalah, nah ini ya, kalau kita pakai cara yang manual, yang kayak tadi, ini karena dia melalui satu titik, berarti ini jadi X1, Y1, ya masih tetap. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Gini ya. Nah, maka kita masukkan, tunggu dulu, gradiennya belum ada ya. Gradiennya kita cari dari sini. Y sama dengan 3X min 4. Nah, kan ada persamaan Y sama dengan MX plus C. M-nya itu di depannya X, tapi dengan catatan Y-nya 1. Nah, ini udah ada nih. Oh, berarti M-nya sama dengan 3. Tapi di sini tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka kebalikannya. Kebalikan 3 itu kan sama aja 3/1. Jadi kebalikannya untuk M-nya, ya ini M1, ini M2. Nah, M2-nya berarti kebalikannya plus jadi min, kebalikannya 3/1 jadi 1/3. Oh, jadi gradien yang kita ambil adalah yang min 1/3. Kita masukkan ke sini sekarang. Y dikurang Y1-nya 2 sama dengan M-nya min 1/3 dikali X dikurang X1-nya 2 juga, gitu ya. 2 juga. Maka tinggal kita cari. Nah, ini kayak sama kayak tadi nih ya. Bawahnya ada 3, berarti kita kalikan dengan 3 aja supaya pecahannya hilang. Berarti kalikan 3 jadi 3Y ya, min 6 sama dengan min 1 dikali X min 2. Karena yang di dalam kurung nggak boleh dikalikan. Kita kalikan dulu sekarang yang di dalam kurung. 3Y dikurang 6 sama dengan min 1 dikali X min X, min 1 kali min 2 jadi plus 2. Ya, karena dia persamaannya bentuknya seperti ini, semuanya di sebelah kiri, pindahin semuanya ke sebelah kiri. Berarti jadi 3Y ya, plus X ya, dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 0. Oh, berarti 3Y ditambah X dikurang 8 sama dengan 0. Atau boleh dibalik karena tandanya sama, X ditambah 3Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau pakai cara yang cepat ya, Y sama dengan 3X min 4 ya, kalau pakai cara yang cepat, nah ini tinggal kita pindahin aja. 3X-nya kita pindahin ke depan ya. Berarti Y dikurang 3X sama dengan, kita kosongin dulu. Nah, karena dia tegak lurus ya, karena dia tegak lurus, maka kita tukeran tempat. Ini depannya ada angka 1 gitu ya. Tukeran tempat, 1 ditukar dengan 3 tukeran tempat. Kemudian tanda minusnya berubah menjadi plus. 3 pindah ke depan jadi 3Y, 1 pindah ke belakang jadi 1X. Atau X saja berarti, gitu ya. Nah, sama dengan, nah untuk mencari angkanya kita masukin dulu nih. Tadi X-nya 2, Y-nya juga 2, kita masukin. 3 dikali 2 ditambah X-nya 2 juga, berarti 6 ditambah 2, berarti berapa? 8. Gitu ya. Kok nggak sama sama yang sebelah sini? 8-nya kita pindahin ke sebelah kiri, maka menjadi, nah, X-nya juga kita pindahin ya. X ditambah 3Y, 8 pindah jadi minus 8 sama dengan 0. Kan hasilnya sama. Gitu ya. Oke, nanti silakan kalian pilih cara yang kalian paham. Kita lanjut ke nomor 16. Keliling bangun di atas adalah, nah ini caranya mudah sekali ya. Caranya, kita tinggal kasih garis bantu aja. Kita tarik garis ke sini, kita juga tarik garis ke bawah. Nah, ya. Sekarang saya mau tanya nih, panjang ini kan 40, berarti panjang yang di sebelah sini 40 juga dong, ya kan? Ini 40 juga. Tuh. Kalau ini kan 15 nih, tanda ya kayak gini.
Berarti ini 15, ini 15. Yang ini 20. Kalau dijumlahin jadi 15 tambah 15, 30, 30 tambah 20, 50. Oh, berarti panjang ini 50. Jadi untuk mencari kelilingnya gimana? Kan keliling persegi panjang jadinya gitu kan. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P tambah L ya. Berarti kelilingnya sama dengan 2 dikali panjangnya 50 ya kan, ditambah lebarnya 40. Kan gini. Berarti kelilingnya sama dengan 2 dikali 90. Jadi kelilingnya sama dengan 180. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Kita lanjut. Nomor 17. Nomor 17, volume sebuah kerucut adalah 314 cm kubik. Jika jari-jari alasnya 5 cm dan pi-nya 3,14, maka panjang garis pelukisnya. Sekarang kita lihat sini ya, teman-teman. Kalau kita gambar kerucut, yang dinamakan garis pelukis itu adalah sisi miringnya, yang ini S-nya, garis pelukis yang ini dia. Ya. Nah, berarti yang ini yang mau ditanya ya. Nah, yang diketahui adalah jari-jarinya, jari-jarinya 5, gitu kan? Nah, berarti kita harus nyari tingginya dulu nih. Ya. Kita harus nyari tingginya dulu. Dari mana? Kan volume sebuah kerucut itu, volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi, gitu ya. Nah, yang udah diketahui adalah volumenya, berarti kita masukin 314 sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alas itu kan pi r kuadrat gitu ya. Ya, luas alasnya kan pi r kuadrat gitu. Berarti 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali T, karena tingginya belum ketahuan. Ya, oke. Sekarang kita cari terlebih dahulu. Nah, berarti jawabannya 314 sama dengan gitu ya. Kita kalikan dulu. Di sini 5 kali 5 25 ya. Kemudian dikali 3,14 dikali 3,14 itu hasilnya 78,5, berarti 78,5/3 T gitu ya. Dikali T. Nah, KT-nya sama dengan 314 dibagi ya 78,5/3. Maka T-nya sama dengan 314 dikali ya dibalik 3/78,5. Gini ya. Oke, sekarang kita lihat sini caranya. Nah, 314 ya, 314 kita kalikan dulu dengan 3 atau mau langsung kita bagi, kalau kita bagi 78,5 bisa nggak ya? 78,5. Oh bisa. Jadi 314 dibagi 78,5 itu sama dengan 4. Berarti tinggal dikali 4 dikali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Dapat T-nya 12. Nah, kita isi di sini nih, ini 12. Nah, kita tahu kan triple Pitagoras 5, 12 berarti S-nya berapa? Iya, betul. 13. Berarti jawaban C-nya adalah 13. Gitu ya. Mudah. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 5. Soal berikutnya. Nilai f min setengah. Kalau di dalam kurungnya ada min setengah, berarti dia pengganti nilai x-nya di dalam kurung juga kan? Nah, berarti kita cari aja f min setengah sama dengan ya 3 dikali min setengah kuadrat dikurang 2 dikali min setengah gitu kan, dikurang 5. Sekarang min dikuadratkan jadi plus, berarti 3 dikali 1 dikuadratkan jadi 1, 2 dikuadratkan jadi 4. Gini ya. Tuh. Min dikali min jadi plus, 2 dikali 1/2 sama dengan 1, karena 2-nya dicoret jadi habis. Dikurang 5. Nah, sekarang yang ini jadi 3 dikali 1/4, berarti jadi 3 dikali 1 aja langsung ya, jadi 3/4 ya, ditambah 1 dikurang 5. Oh, ini langsung aja 1 dikurang 5 ya. Nah, 1 dikurang 5 sama dengan minus 4. Ini minus 4 ini kan per 1. Kita samain penyebutnya, gitu ya. Penyebutnya jadi per 4. 4 bagi 4 kali 3, itu 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. 4 bagi 1, 4.
kali 4 berarti 16, ya kan? Berarti jawabannya tinggal min 13/4. Kalau kita sederhanakan, min 13/4 itu sama aja minus 31/4. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 19 ya. Nomor 19 ini bentuk bentuk kesebangunan ya. Nah, ini saya langsung kasih tahu cara yang cepatnya aja ya. Cara yang cepatnya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini 5 kan bagian atas, 20 bagian yang bawah, yang ini yang sampingnya gitu ya. Nah, ini caranya tinggal 5 dikali ke bawah dikali yang 6, jadi atas dikali yang bawah. Kemudian yang bawah juga dikali yang atas nih gini ya. Nah, ini dikali ya, sama-sama dikali, yang ini jumlah. Nah, ini dijumlah. Nah, jadi kalau kita mencari panjang FC, ya, sekali lagi yang atas dikali yang bawah berarti 5 dikali 6 ditambah bawah dikali atas berarti 20 dikali 3 dibagi 3 ditambah 6. 3 ditambah 6. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tinggal cari. 5 dikali 6 sama dengan 30. Ditambah 20 kali 3 jadi 60. Dibagi 3 tambah 6, 9. Nah, ini nggak boleh dicoret dulu karena ini tandanya tambah. Berarti jawabannya 90 dibagi 9. Berarti jawabannya adalah 10. Nah, berarti yang jawabannya yang B yang benar. Gitu ya. Sekarang nomor 20. Sebuah tiang bendera setinggi 6 meter berdiri di samping menara. Ya, jadi ada tiang bendera dengan menara. Gitu ya. Tiang bendera 6 meter. Kemudian panjang bayangan tiang bendera ini BT gitu, bayangan tiang gitu ya. Berarti dia 1,5. Sedangkan bayangan menara ya, BM, bayangan menara itu 18. Nah, yang ditanya berapakah tinggi menaranya? Nah, ini dia. Nah, ini kamu tinggal kalikan silang aja tuh. Tinggal kali silang ya. Berarti 1,5 dikali M gitu ya. 1,5 M gitu kan. 6 dikali 18 sama dengan 6 dikali 18. Berarti M-nya sama dengan 6 dikali 18 dibagi 1,5. Sekarang kita cari dulu. Nah, 6 kita kalikan 18 itu hasilnya 108 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 72. Nah, jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, sekarang nomor 21. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 6 dan 4. Ini berarti jari-jari besar, yang ini jari-jari kecil. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran, berarti ini PD. Ya. Maka jarak titik pusat kedua lingkaran itu adalah D-nya yang ditanya. Nah, ini kita ada 3, ini ya, kita pakai Pythagoras aja biar cepat ya. Berarti yang pertama ada R kalau dia persekutuan dalam maka R-nya harus ditambah. R besar ditambah R kecil ya berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian kita punya PD persekutuan dalamnya 24 dan yang ditanya adalah D-nya jarak ya. Nah, berarti tinggal kita menggunakan triple Pythagoras yaitu 10 24 dengan D. Ya, ini sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, 5, dibagi 12, bagi 2, 12 ya. Pasangannya adalah 13, tinggal kita kalikan. 13 dikali 2, berarti jawabannya adalah 26. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang D. Gitu ya, kita pakai triple Pythagoras aja. Selanjutnya nomor 22. Nah, nomor 22 ini adalah sudut keliling dan sudut pusat. Diketahui di gambar di situ ya, ada sudut C-nya tuh 50 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut CBD. CBD, berarti yang ini nih yang ditanya, CBD. Ya. Sekarang kita lihat dulu sini. 50 ini dia menghadap busur AD ya, 50 menghadap busur AD. Mana lagi sih yang menghadap busur AD, ada enggak? Ya. Nah,
belum ada ya. Kalau belum ada berarti kita cari untuk yang B-nya dulu, yang B. Yang B itu dia menghadap busur DC gitu ya. Nih busur DC nih. Sudut B ini dia menghadap busur DC gitu ya. Bentar. Bentar ya. Bentar. Oh ya ini harus kita lihat dulu bentar nih. Ini ada bentuk yang kita bisa sesuaikan gitu ya. Nih gini. Kalau ini sudut ini 50, ini ternyata sudut yang ini nih ya. Sudut yang ini nih adalah 90 derajat. Kenapa dia 90 derajat? Karena dia menghadap diameter lingkaran. Tuh, berarti sudut yang ini bisa kita cari nih sudut A-nya. Ya, sudut A-nya itu berarti tinggal 90 ya dikurang 50. Oh, berarti sudut A-nya adalah 40 derajat. Nah, sudut A ini dia menghadap busur DC juga gitu kan. Nah, sudut B juga menghadap busur DC. Berarti sudut CBD sama dengan sudut B sama dengan sudut A sama dengan 40 derajat. Jadi jawabannya adalah yang 40 derajat. Gitu ya. Selanjutnya nomor 23. Untuk nomor 23 sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 28. Berarti diameternya ya, maaf. Diameternya 28 ini diameter. Tingginya 60 ini T-nya gitu ya. Penuh berisi minyak, minyak tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng kecil berdiameter 14 cm gitu ya. Ini kaleng kecilnya mau dituang-tuangin. Dan tingginya 20 cm nih tingginya gitu ya. Oke. Nah, berapa banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung minyak dari kaleng besar? Berarti kan kalau mau dibagi-bagi berarti kan dibagi gitu kan. Berarti kita cari volume yang besar gitu kan. Volume yang besar dibagi dengan volume yang kecil kan gitu. Ya, volume yang kecil. Jadi nanti ketahuan kalengnya ada berapa. Sekarang kita mulai masukin aja. Rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi ya. Luas alas kali tinggi karena luas alasnya itu kan lingkaran berarti PR kuadrat dikali T gitu ya. Yang bawah juga sama. PR kuadrat dikali T. Tapi yang sama kan cuma Pi-nya gitu kan. Ya berarti Pi-nya bisa kita coret. R-nya dengan T-nya beda, nggak boleh dicoret. Berarti ya volume yang besar dibagi volume yang kecil, maka kita tinggal masukkan R-nya yang pertama yang besar 28, berarti 28 kali 28 dikali tingginya 60. Dibagi yang kecil adalah 14. Oh, maaf, bentar, maaf. Ini ada yang kurang. Bentar ya. Itu yang diketahui kan diameter, berarti kita cari jari-jarinya dulu ya. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya adalah 28 dibagi 2. Berarti 14. Kalau dia diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2, 7. Berarti yang kita masukkan di sini 14 dikali 14 dikali tingginya 60. Yang di bawah 7 dikali 7 dikali tingginya adalah tadi 20. Nah, ini kita sederhanain ya. 14 bagi 7 2. 14 bagi 7 2. 60 bagi 20 berarti 3. Ah, berarti banyaknya ada berapa kalengnya? Berarti tinggal 2 kali 2 kali 3. Ya, berarti 4 kali 3 berarti ada 12 buah. Nah, ini dia jawabannya yang B. Gitu ya. Terakhir nomor 24. Dari 900 kali percobaan lempar undi 2 buah dadu bersama-sama, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah, nah frekuensi harapan rumusnya adalah peluang dikali banyak percobaan ya. Banyak percobaan. Nah, sekarang kita lihat sini. Kita harus cari dulu peluang dari dadu berjumlah 5. Kalau dadu berjumlah 5 itu adalah 1 dan 4 gitu kan. Kemudian 2 dan 3. Kemudian 3 dan 2 ya. Kemudian 4 dan 1. Ada lagi nggak ya? Nggak ada lagi gitu ya. Nah, jadi seperti ini aja. Nah, berarti banyaknya ada 4. Berarti peluangnya adalah 4 per jumlah dadunya ada 2 berarti per 36
dikali banyaknya percobaan ada 900. Ya, ini kita sederhanain. Ini 1, ini 9. 900 dibagi 9, jawabannya 100. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Baik, saya rasa itu pembahasannya. Terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video ini. Kalian pelajari lagi kalau belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Pak Lutfi ya. Silakan komen di kolom komentar. Demikian, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.